Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt tasi' wa ishrun min syahril Muharram 1444. Wa zilna fi darsina fi kulliyatil hadis fi kitab Sahih Muslim min kitabil iman. Wal an nahnu nadkhul ila babul amri bil iman billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syara'i'id din wa du'a ilaihi wa su'ali anhu wa hifdhihi wa tablighihi man lam yablughu. Fa qabla an nadkhula ila al-hadits falyatafaddal li ikhwanina an yusami' al-matn hadits Ibnu Umar. Tafaddalu hafizakumullah. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair haddatsana Abi haddatsana Hanzalah qala sami'tu Rasulullah sami'tu Ikrimah bin Khalid yuhaddithu Tawusan anna rajulan qala billahi Umar alla taghzu faqala alla taghzu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal islam bunya ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah siyam ramadan wa hajjil bait. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalaf bin Hisham haddatsana Hammad bin Zaid an Abi Jamrah qala sami'tu Ibn Abbas tahwil sanad ila Syekh Imam Muslim al-Jadid. Maka adalah pergantian dari sanad, di mana Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya setelah penyebutan ini guru yang baru. Wa haddatsana Yahya bin Yahya wa lafdhu lahu akhbarana Abbad bin Abbadin an Abi Jamrah an Ibnu Abbasin. Sebelum kita masuk kepada matan, maka kita mempelajari sanad ini. Haddatsana Khalaf bin Hishamin. Maka guru yang pertama di sanad yang pertama ada dua sanad. Sanad yang pertama gurunya Imam Muslim adalah Khalaf ibnu Hisham. Dan Khalaf ibnu Hisham barakallahu fikum, dia adalah Al-Baghdadi dari Irak, dan dia di Tabaqah Al-Ashirah. Dan tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah dari kebanyakan mereka periwayatannya dari itba' tabi'in, tidak pernah mendengar dari para tabi'in. Dan mereka yang hidup di tabaqah Al-Ashirah kebanyakan dari masyayikh Imam Al-Bukhari, di antaranya seperti Imam Ahmad dan Musaddad ibnu Musarhad dan gurunya Imam Al-Bukhari yang lain. Adapun kedudukan Khalaf ibnu Hisham, maka dia adalah seorang yang di atas derajat siqah. Maka telah berkata Imam Ahmad ibnu Hanbal, wallahi indana as-siqah al-amin, demi Allah dia itu bagi kami as-siqah al-amin. Maka orang as-siqah al-amin di atas derajat dari siqah. Dan berkata An-Nasa'i siqah. Dan berkata Ad-Darqutni kana abidan fadilan, dan dia adalah ahli ibadah yang sangat mulia. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in as-saduq as-siqah. Maka kalimat saduq digabungkan dengan siqah, maknanya siqah dari segi hafalannya kuat, dan dari agamanya saduq, maknanya dia ahli ibadah, mempunyai keutamaan dalam agamanya. Dan selain itu
Dia juga adalah seorang ahlul Quran, seperti berkata Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, siqatun ahadu a'immatil qurra. Dia siqah dan termasuk dari imam ahli qiraah di zamannya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa para alim ulama di zaman dahulu, mereka tidak meninggalkan sesuatu pun kebaikan. Tidak mentang-mentang dia itu hanya pandai di ilmu hadis. Tidak mentang-mentang lulusan dari university ataupun gelarnya doktor sudah. Tidak. Tetapi masyhur juga ahlul ibadah. Maka agamanya juga sangat kuat dan ahlul ibadah, sehingga mempunyai ilmu dan mempunyai amal. Maka inilah dari para ulama di zaman dahulu. Tidak hanya sekedar mempunyai ilmu saja, masyhur dengan ilmunya, namun akhlaknya rusak, namun agamanya malas untuk beribadah. Kemudian yang kedua, dari gurunya Khalaf Ibnu Hisham, haddatsana Hammad ibnu Zaid. Maka Hammad ibnu Zaid, barakallahu fikum, Hammad ibnu Zaid ibnu Dirham, imam di zamannya, yang mana dia juga Al-Azdi Al-Basri, sama dari Irak. Namun kalau tadi dari Baghdad, dia dari Basrah. Dan sama-sama masih di wilayah Irak di zaman sekarang. Dan kedudukan beliau di tabaqah ats-tsaminah. Berarti antara Khalaf ibnu Hisham meriwayatkan kepada Hammad ibnu Zaid ada dua tabaqah. Maka Hammad ibnu Zaid di tabaqah yang ke-8, maknanya dia adalah al-wusta min itba' at-tabi'in. Maka dia hidup di zaman Abdullah ibnu Mubarak, di zaman Abdullah ibnu Wahab, di tabaqah yang ke-8. Dan Hammad ibnu Zaid diakui oleh para ulama dari keilmuan dan hafalannya yang sangat kuat. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, kana addahu minasiqat al-basriyin, bahwa Yahya ibnu Ma'in dulu menghitung dia termasuk dari para penghafal-penghafal dari Baghdad, dari Basrah, dari Basrah, para ulama ahli Basrah. Dan berkata Yazid ibnu Zurai, asbat min Hammad ibni Salamah. Maka di Basrah ada dua Hammad. Yang pertama Hammad ibnu Zaid ibnu Dinar yang kita bahas sekarang, dan yang kedua Hammad ibnu Salamah. Keduanya muhadis yang masyhur. Namun jika dibandingkan, maka Hammad ibnu Zaid lebih kuat periwayatannya daripada, mau dimatikan? Matikan. Maka Hammad ibnu Zaid lebih kuat dari Hammad ibnu Salamah. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak memasukkan Hammad ibnu Salamah di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, tetapi memasukkan hanya dari Hammad ibnu Zaid saja. Maka dipuji Hammad ibnu Zaid oleh para ulama dengan arfa minasiqah, seperti berkata Imam An-Nasa'i, thiqatun sabtun. Dan berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, al-a'imah fil hadis arba'ah, bahwa imam di zamannya, kata Abdurrahman ibnu Mahdi yang di tabaqah yang ke-9, berarti di zamannya di tabaqah yang ke-8, di atasnya dia ada 4. Al-Auza'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan Hammad ibnu Zaid. Ini yang dipersaksikan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi. Ada 4 imam di zamannya.
Imam Malik ibnu Anas di Madinah, dan juga Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, dan Hammad ibnu Zaid di Basrah, dan Al-Auza'i di Syam, Suriah sekarang. Maka inilah 4 imam yang didapati oleh Abdurrahman ibnu Mahdi, syahidnya Hammad ibnu Zaid, termasuk dari imam besar di zaman mereka. Dan banyak dari ucapan para ulama yang lain, seperti Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan min asyuyukh ahfad min Hammad ibn Zaid." Ucapan yang sangat indah. "Ma ra'aitu ahadan min asyuyukh." Kalimat asyuyukh kebanyakan dipergunakan bagi mereka orang-orang ahlul ibadah. Maka maknanya, aku tidak pernah melihat orang yang ahlul ibadah namun dia hafalannya paling kuat sedunia. Menandakan bahwa kebanyakan orang-orang muhaddisin yang hafalannya kuat maka bukan dari ahli ibadah. Namun di sini mara'aitu ahadan minasyuyukh, aku tidak pernah melihat dari orang-orang ahlul ibadah namun dia orang yang paling kuat hafalannya. Maka ini cambuk bagi kita semua. Janganlah kalian hanya sekedar di sini menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian malas untuk beribadah. Maka tidak ada seperti itu. Kita sengaja membangunkan kalian jam 4 dengan menugaskan orang-orang yang adzan awal jam 4, maka bangun. Setelah bangun, menghafal Al-Quran, sholat malam, beribadah. Kemudian setelah sholat fajar, kita melaksanakan kajian. Dan terus menerus antara ilmu dengan amal, ilmu dengan amal, dan menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Jangan mengaku kita ini ahli sunnah, salafi, tetapi malas menghidupkan sunnah. Tidak, hidupkan sunnah-sunnah yang kita ketahui. Maka itulah hakikat dari kita menuntut ilmu. Tidaklah menuntut ilmu sibuk dengan menghafal, bermujahadah dalam menghafal saja. Alhamdulillah di sini tidak kita berikan gelar-gelar. Adapun kalau di university mencari gelar S1, S2, doktor, kemudian profesor dan sebagainya. Adapun di sini melaksanakan peribadatan dan juga menghafal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah, itulah yang kita harapkan antara ilmu dengan amal. Kemudian meriwayatkan dari Abu Jamrah. Maka Abu Jamrah bernama Nasr ibnu Imran Ad-Dubai, yang mana Ad-Dubai Al-Basri, seperti Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai, gurunya Abdul Razzaq. Maka di sini sama-sama Ad-Dubai dari Basrah. Kemudian setelah itu dia tinggal di Khurasan, di Iran sekarang. Maka Abu Jamrah masyhur dengan kunyahnya, namanya Nasr ibnu Imran, dan dia di Tabaqah Ats-Tsalitsah. Dan Tabaqah Ats-Tsalitsah, barakallahu fikum, di Tabaqah yang ketiga, maknanya dia adalah kelompok tabi'i yang mutawassit. Maka hidup di zamannya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya. Dan beliau berada di derajat yang disikohkan oleh para ulama, bahkan di atas sikoh. Disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dan disikohkan pula oleh Imam Ahmad. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in sikoh, namun telah ditambah oleh Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi di kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, sikoh